Oke, sahabat semuanya, sedikit berpikir, kalau kita disuruh milih, kira-kira pilih dapat uang atau dapat makanan? Kalau kita berpikirnya hari ini, saat sekarang, mungkin bolehlah, oh, penting dapat uang. Bisa beli ini, itu, bisa jajan, bisa berlibur ya. Jadi uang saat ini di pikiran kita adalah bukan soal penting, tapi lebih dari itu. Uang adalah segalanya. Bisa membeli kebahagiaan, kesenangan, dan lain-lain hari ini. Tapi sahabat sekalian, mari kita sedikit berpikir. Konsep uang itu akan terus tergerus oleh zaman. Tapi soal makanan tidak akan bisa tergerus. Karena makanan adalah soal perut kita. Seberapa banyak uang yang ada di kantong kita tidak bisa kita makan. Kita bisa menghasilkan uang, mungkin sehari bisa 100 juta. Karena Bank Indonesia ya tinggal nyetak gitu, kertas begitu. Tapi kalau mau makan nasi, kita harus nunggu 3 bulan baru kemudian kita panen beras, baru kita makan nasi. Artinya apa? Cara mendasar kondisi pangan itu lebih kuat daripada uang. Kita bisa lihat di beberapa negara yang sebelumnya ya, di Jerman, di Venezuela, dan beberapa negara yang sebelumnya terjadi hiperinflasi gitu ya, karena kurang kepercayaannya orang-orang kepada uang. Akhirnya apa yang terjadi? Makanan kecil aja, sedikit saja harus dibeli dengan uang ratusan juta, dan itu fakta. Uang itu akan turun. Uang akan turun, tergerus terus oleh zaman. Kalau kita percaya sekarang uang yang kita pegang yang 100.000 itu sekarang itu, ya sekarang 100.000, sekarang kita bisa beli apa? Bensin ya 10 liter, pertalite itu 10 liter ya. Kalau dulu berapa? Nah, premium. Harga beras dulu berapa? Sekarang 15.000 sampai 20.000 ya. Dulu berapa? Nah, hanya hitungan receh saja, sekitar 200 perak. Kalau saya mengalami itu sekitar 150 perak. Tapi kenapa sekarang kok menjadi terasa lebih mahal? Dulu 150 perak bisa beli beras, sekarang 150, bahkan koinnya aja kita nggak pernah lihat kan. Dulu kambing itu ya, kambing itu harganya berapa itu dulu, saya nggak begitu mengikuti, tapi sekarang harga kambing 3 juta. Dulu kalau sapi 7 juta sudah dapat, sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu sapi 7 juta sudah dapat. Tapi sekarang berapa? 27 juta. Nah, sapinya sama, kakinya juga 4, tapi kok nilainya berbeda. Dulu 7 juta, sekarang kok 27 juta, ada apa? Apakah sapinya yang kemudian beratnya lebih banyak, kintalannya lebih tambah gitu ya, sehingga harganya menjadi tinggi? Sapinya sama aja, paling sekian kintal gitu ya. Tapi kenapa kok harganya beda? Dulu 7 juta, sekarang 27 juta. Yang terjadi apa? Jadi karena kita mengimpikan bahwa uang itu lebih berjaya. Itu yang harus kita sedikit di dalam benak kita. Kalau kita memang belum begitu mengerti, belum ngeh gitu, ini apa yang terjadi dengan uang ini, paling tidak kita ngeh seperti itu ya. Kalau sudah ngeh, kita akan lebih memahami, oh ternyata makan itu lebih penting daripada uang. Kalau demikian, jawaban untuk pertanyaan saya tadi apa kira-kira? Makanan atau uang? Uang. Ya silakan. Saya lebih memilih dua-duanya. Kalau sekarang memang kita bisa uang karena makanan masih ada, kita bisa impor, beras kita impor, brambang, bawang, garam masih impor, susu, daging kita juga impor. Suatu saat negara yang mengekspor ke kita ini, mereka ternyata penduduknya juga tambah, sehingga kebutuhannya juga tinggi, sehingga akhirnya berhenti mengekspor ke kita. Kalau berhenti mengekspor, kebutuhan kita bagaimana? Makanya kita kembali bahwa konsep uang kita ganti, kita rubah sedikit demi sedikit dalam pikiran kita. Konsep uang kita gerus untuk kemudian kita masuki konsep pangan yang lebih menjanjikan untuk masa depan. Yakin entah kapan pangan itu akan langka. Kondisi dunia seperti ini, apalagi ustadz-ustadz sudah menyampaikan atau kiai-kiai menyampaikan ini akhir zaman yang tentu saja semuanya akan berantakan. Yang bisa bertahan adalah yang bisa makan, urusan makan. Nah, urusan makan itu antara hidup dan mati. Oke, saya Mas Salim, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.